itu kayaknya sudah ada juga di situ ya. Ya, nah itu agak lama juga videonya, tapi nggak apa-apa ya. Ya minimal ada sedikit itu gambaran ya. Jadi ya coba dilanjutkan dulu nontonnya ya, sambil saya cari siapkan Excel-nya yang untuk soal kemarin. Ya, apakah kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya kemarin kan soalnya ini ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Kita suruh mencari ini nggak soalnya kemarin. Iya, Pak. Akar, ya, akar persamaan dari X R plus 1 ya, ya sama dengan dalam kurung minus X R plus 1 pangkat 4 ditambah 4 bagi 6 ya. Sebenarnya sih soal ini tuh ya hampir sama atau ya samalah, formulasi yang sama dengan yang kita jadikan contoh soal kemarin ya, sama seperti yang ini ya. Nah, hanya yang dirubah kan angka ini di sini 3, di sini 4. Nah, ada yang sudah menemukan jawabannya? Hitung sendiri sudah menemukan jawabannya? Atau ada yang ditanyakan dari dua hasil metode numerik ini? Ya. Ada yang kiri kan pakai 0,5 ya, awalannya tebakannya 0,5, kalau yang sebelahan adalah 1. Ya. Ada yang sudah ketemu sudah bisa menemukan jawabannya ya. Jawabannya apa? X-nya berapa? Jadi X dari akar persamaan ini itu berapa? X-nya ini. Sudah mencoba semua belum? Ini Tifanti baru masuk ini. Tifanti. Apakah sudah paham semua belum ini? Kalau tidak ada yang menyaut, jadi kemarin kan disuruh mencari X-nya berapa, kemudian error relatif hampirannya berapa gitu. Era. Nah, ininya berapa? Jadi ada 2 pertanyaannya. Nah, sudah, kalau memang tidak ada yang menjawab berarti saya anggap sudah paham semua ya. Jadi saya ulang lagi saja. Pada intinya ini tuh nanti ketemu ini dan ini gitu. Ya.
Makanya dalam metode numerik ini itu dibuat tabel. Tujuan tabel ini adalah untuk memudahkan langkah-langkah numeriknya. Kan komputer itu kan bekerja menggunakan algoritma. Ya, jadi kalau kita suruh menghitung langsung, kita memprogram seperti itu, apakah kita nanti pakai aplikasi ataupun ya aplikasi ya seperti C++ atau ya programan seperti itulah, Pascal begitu. Itu kan tidak serta-merta kita bisa langsung memasukkan rumusnya ini itu. Nah, jadi komputer itu kalau sudah seperti itu nggak bisa, makanya kan kita buat langkah-langkah seperti ini. Nah, di sini R itu adalah iterasi, X itu adalah nilai yang kita cari, kemudian era itu error relatif hampiran, era mutlak itu ini apabila di sini minus, di sini harus tidak boleh minus ya, harus mutlak, harus absolut, berarti harus positif nilainya, jadi kita positifkan. Kemudian di sini adalah perbandingan antara error relatif hampiran dengan error toleransi yang kita sepakati. Jadi kalau belum sampai ini ya 0,00001 ya berarti error itu belum sampai sini ya. Ini itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi, supaya nggak terlalu panjang bacanya bisa ditulis 10 pangkat minus 6 ya. Jadi bisa ditulis 10 pangkat minus 6. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu, kalau sebelum errornya sebelum kurang dari 10 pangkat min 6, itu dia tidak akan berhenti. Nah, kalau di Excel itu enaknya di Excel itu ya, jadi kita itu tinggal memasukkan formulasi ya, nanti kita tinggal mendrag saja dan akan muncul hasilnya. Nah, di sini iterasi pertama, iterasi 0 ya, belum iterasi berarti sudah berjalan. Itu 0, ini langkah ke 0 ini berarti langkah untuk menetapkan bahwa R itu 0, X awalnya adalah 0,5 ya. Nah, kemudian mulai iterasi 1 itu kita masukkan rumusnya ini ya. Rumusnya saya beri tanda saja kuning ya. Nah, ini jadi ini X-nya itu ya. Jadi dimasukkan di sini ya. Ini min B25, jadi yang dimasukkan itu bukan angkanya, bukan nilai variabelnya, tapi bloknya ini ya. Blok itu berarti posisi kolom dengan posisi baris ya. Karena apa? Kalau yang kita masukkan angkanya, nanti ketika kita melakukan iterasi yang berikutnya di sini, ya itu akan mengulang lagi masukkan angkanya, itu nggak bisa di-drag seperti itu. Jadi di Gerja itu nggak bisa. Makanya ini saya masukkan, nah ini kan min B25 ya, min B25 kan di sini tuh. B25 berarti menyatakan bahwa minus 0,5 ini dipangkatkan 4 ya. Ini ada tanda topi terus 4 ditambah 4 dibagi 6 ya. Hasilnya seperti ini kalau kita enter. Jangan lupa diberi sama dengan ya, biasanya lupa kalau formula itu diberi sama dengan. Nah, kemudian kita masukkan lagi rumus kemarin itu, rumus menghitung error adalah nilai hampiran saat ini, berarti apa namanya, ini ya, dikurangi nilai hampiran sebelumnya, nih, dibagi nilai hampiran saat ini, ya kan, di sini kan B26 berarti ini, dikurangi B25 berarti ini, dibagi B26 dibagi ini. Nah, menghasilkan seperti ini. Ini masih positif, kemudian di sini juga positif.
Kemudian dilihat, nah apakah 0,26154 itu lebih besar dari 10 pangkat minus 6? Ternyata masih lebih besar. Iterasi dilanjutkan. Nah ini kan tinggal tadi ini B25, di sini ini B26, dan seterusnya tinggal ngedrag. Dengan rumus yang sama, itu kita bisa memasukkan saja ya. Sampai ke bawah seperti ini. Nah, kita drag sampai true. Nah, di kolom true dia berhenti karena apa? Ini sudah 3 kali 10 pangkat minus 7. Berarti dia lebih kecil dari ini sudah. Nah, dia berhenti. Ya. Kalau ini atasnya ini kenapa false? Kan walaupun dia 0,10 pangkat min 6, tapi di belakangnya kan masih ada 3, 2, 3, 15 dan seterusnya. Ini kan enggak. Selangkah 1 ini sudah tidak ada. Nah, ini yang jadi jawaban yang di sini. Nah, dia berhenti ketika iterasi ke 10 ya, dengan error itu kurang lebih 3,1 kali 10 pangkat minus 7 ya. Berarti kalau kita pakai awalan 0,5 itu errornya ini ya mendekati ini ya, sekitar 3,1 itu aja ya, kali 10 pangkat minus 7 ya. Minus 7. Nah, ini jawabannya untuk eranya ini. Nah, X-nya itu berarti ini. X-nya berarti 0,70871. Ini X-nya. Nah, berarti jawabannya sudah ketemu. Dengan menggunakan awalan ini 0,5 itu X-nya sama dengan 0,70871, errornya adalah 3,1 kali 10 pangkat minus 7. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu enaknya apa ya? Kita tinggal ganti-ganti saja. Misalkan kita pengen ininya itu awalannya 2. Nah, ganti itu ketemu nanti. Nah, tuh. Kedua ternyata ada yang error ya. Saya nggak tahu errornya apa ini. Di satu seperti ini. Nah, tinggal ganti aja misalkan 0,1 ya. 0,1 ya. Ya intinya gini, berapapun Anda memasukkan tebakan angka ini, entah itu 0,5, 0 atau 1 atau berapa itu, jika dalam posisi normal ya, komputer itu kan kenyataannya dia merandom tebakan awal. Kalau nggak kita beri inputan, ya kita nggak tentukan inputannya, dia akan merandom sendiri gitu. Nah, apa bedanya kita melakukan inputan atau tidak gitu? Kalau kita melakukan inputan, minimal kita sudah membantu komputer untuk memprediksi jawaban yang paling dekat gitu, dengan iterasi yang nggak terlalu lama gitu. Kalau iterasi lama berarti kan loadingnya lama, proses yang dibutuhkan juga lama, effortnya juga besar. Itu sendiri juga tergantung dari kemampuan si komputer untuk memproses jawaban itu. Ya. Tapi endingnya sama, coba kita lihat di sini, hasilnya adalah sama ya. Di sini itu 10, di iterasi ke 10 itu 0,7087132 dengan inputan 0,5. Nah, sekarang kalau dilihat di sini, ini pakai inputan 1 ya. Hasilnya sama tidak? Ya. Ternyata sama itu. Hanya dia berhenti di iterasi ke 11. Ya. Ternyata tebakan yang ini dengan yang ini itu lebih dekat yang ini. Cuman ya jawabannya sama itu. Nah, ini jawabannya sama. Yang dicari kan X sebenarnya, akar ya. Jadi kalau saya ngomong akar itu jangan istilahnya, wah ini akar apa. Kita kembali ke cerita dulu, seorang anak beli permen itu ya. Beli permen 5,
harganya 20.000. Ya. Berapa harga satu buah permen gitu. Nah, dengan kita mengetahui harga satu buah permen kan kita tahu harga permen selain yang jumlahnya 5. Kita tahu kita harus bawa uang berapa kalau beli permen harganya kalau beli permen jumlahnya 10. Kita bisa tahu kita harus bawa uang berapa untuk beli permen sejumlah 20 atau 21 karena kita sudah tahu harga satu permen. Nah, sama seperti ini kalau kita mencari X ya. Ini formulasi tertentu untuk sesuatu hal ya yang tentunya berhubungan dengan ini sebenarnya bukan apa namanya formulasi ini itu kan ini hanya permisalan aja di sini. Sebenarnya di dunia nyata tuh ada formulasi fisik yang kemudian dijadikan formulasi matematis gitu ya. Permasalahan fisik jadikan formulasi matematis. Ya, ya contohnya banyak ya ada di kita ingin membangun rumah atau membangun gedung atau menghitung apa namanya prediksi ya itu makanya itu semua. Jadi dengan kita mengetahui X-nya ini kita terapkan dengan nilai berapapun ya kita akan tahu gitu loh. Nah, kan seperti itu. Ya, ya jadi intinya sama lah ini. Mau kalian masukkan berapa jika inputannya itu memang tepat ya, itu akan ketemu jawaban yang sama. Ya ini nggak mungkin nggak sama. Kalaupun nggak sama itu nggak akan terlalu jauh karena kan kita bicara masalah hampiran ya, bukan nilai eksak atau nilai sejati. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang membedakan di sini adalah jumlah iterasinya dan error. Nih, dia errornya itu berhenti di error 4,6 ya. Kalau di sini kan tadi 3,1 pangkat 10 minus 7. Kalau di sini 4,6 ya. 4,6 di sini. Nah, seperti ini. Tapi ya sama ini jawabannya. Coba dilihat di sini kan sama tuh. Saya beri tanda aja supaya lebih jelas. Nah, jawabannya di sini. Ini cara komputer. Oke, sama sini ada yang ditanyakan tidak? Ya, silahkan kalau ada yang tanyakan. Kalau belum ada yang jawab, saya belum berani ke berikutnya ini. Halo? Yang baru masuk itu izin ya? Izin mana? Ivanti? Hadir, Pak. Duh, mana nih kok dipanggil belum? Gimana Ivanti sudah belum? Bapak Dila hadir, Pak. Abad, Pak. Hadir, Pak Abad. Wah, saya naiknya udah paham belum kok. Absen. Ya, Ivanti gimana? Udah paham belum? Abad, mana Abad?
Oke, gimana ini? Kok nggak ada jawaban? Udah paham belum? Kalau belum paham, saya belum berani ke bab selanjutnya ya. Paham, Pak. Minimal ini aja, kalau memang hitung-hitungannya ini dianggap rumit, ya intinya saja. Ya makanya saya kemarin kita kembalikan ke contoh permen kemarin itu. Kita contoh yang paling gampang itulah kita beli permen yaitu kemarin. Kita tahu, kita cari harga satu permennya itu berapa. Sama seperti ini. Kalau seperti ini kan X-nya kan nggak ketemu. Makanya kita cari supaya ketemu. Nah, dengan ketemu ini kita bisa apa namanya dimasukkan ke perhitungan ini ya. Maksudnya itu kita tahu itu loh. Dengan ini kita dimasukkan dengan X berapapun ya itu kita tahu nilainya itu persamaannya gitu. Ya kurang lebih kalaupun dulu waktu SMA ya saya kira ya sama lah, cuman SMA kan analitis gitu ya. Oke ya ini semoga paham ya. Paham itu nggak harus paham semua, paham sedikit ya. Terutama esensinya paham ya atau inti dari pembahasan ini paham, saya kira nggak usah terlalu berpikir rumit jadi itu. Ya. Kemudian di sini ada error itu apa? Kenapa kalau tidak dibatasi error ya dia akan terus-terusan gitu loh. Ya, paham ya maksud saya. Kalau tidak ada error, kita nggak pakai error nih misalkan nih, ya akan berhenti, yang akan berhenti. Ini saya false-nya saya tutup. Oke, gini seperti ini. Jadi kita nggak pakai false-false-an, nggak pakai error, ini diabaikan. Nah, ketika dia di drag seperti ini, ya, ya. Nah, bentar ini salah ini. Mulai dari sini coba. Ya, baik, true false-nya. Nah, kita jangan lihat sebelah sini ya. Ini dihilangkan. Nah, ini akan terus-terusan nggak akan berhenti gitu. Ini sebenarnya angka ini itu bukan angka mutlak ya. Ini ada ini tuh masih panjang sampai ke sana terus. Kenapa kita bisa tahu sampai ke sana terus? Karena ada errornya itu. Errornya kan nggak nol. Ini errornya nggak nol ini. Ini masih 0,0000 berapa. Ini kalau nol kan dia seperti ini. Nah ini nol. Ini berhenti. Kalau udah nol berarti nilainya eksak ya. Apa maksud saya ya? Ya selama dia masih ada error seperti ini, nilainya itu berubah nilai hampiran, bukan nilai eksak. Dan dia akan berhenti. Kalau nggak kita kasih toleransi seperti ini di pemrograman komputer, ya akan terus jalan gitu. Jadi nggak akan selesai, nggak akan ketemu jawaban, pastinya nggak akan ketemu karena memang nilainya nilai hampiran. Sama seperti saya kemarin itu menjelaskan tentang lingkaran. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ya. Nanti akan saya rekam, nanti tinggal diulang aja kalau pengen. Nah, di berikutnya ya kita akan melihat, kita akan pakai sebuah yang tadi video yang saya sudah sharing sudah dilihat semua belum videonya? Ya dilihat aja dulu ya. Jadi dilihat saja. Kalau sudah dilihat aja. Urusan bingung. Nah, ini saya akan ceritakan. Kalian tahu ya, dulu waktu SMP diajarkan, kita ambil contoh aja, rumus trigonometri, sin, cos, tan, ya, sinus, cosinus, tangen. Ya. Ya. Ada yang di sini belum mendapat mata pelajaran itu, trigonometri? Ya kalaupun nggak paham, belum pernah ikut, cuman pernah mendengar lah ya. Sin, cos, tan. Ada? Kalau belum
ngomong saja ya. Ada yang belum? Sinus itu apa, cos itu apa, tan itu apa, ada yang belum mendapatkan? Ya nggak harus apalah, tapi ngerti lah. Oke ya, berarti sudah dapat semua. Nah, ini saya ngambil contoh sebuah kalkulator saintifik atau kalkulator sains atau komputer lah. Itu kan ada ini nanti bisa untuk belajar ya. Ini webnya, ini webnya yang saya jadikan acuan. Kenapa saya ngambil web ini? Karena ini bagus untuk menjelaskan ya secara umum lah ya. Jadi kalkulator yang kita pakai itu kan sebenarnya komputer. Jadi di dalam bahasa Inggris calculate dan compute ya, komputer ya. Compute itu sebuah kalau diartikan itu maknanya sama, yaitu menghitung. Paham ya? Calculate ya kalau bahasa Indramayunya ya, calculate dan compute itu adalah pengertian yang sama, yaitu menghitung. Hanya bedanya kalau compute itu lebih multitasking, lebih kompleks. Ya. Komputer itu kan bisa mengerjakan banyak, tidak hanya mengerjakan kalkulator. Karena di dalam komputer itu ada kalkulator, tapi kalau di kalkulator itu nggak ada komputer kan gitu. Paham ya? Jadi intinya komputer itu dibuat itu bukan untuk awalnya ya, bukan untuk ya kayak kita sekarang lah main game atau belajar presentasi seperti ini, lihat video, bukan. Intinya pertama kali komputer dibuat, ditemukan dulu itu untuk menghitung perhitungan numerik sebenarnya, menghitung matematika ya. Karena apa? Namanya aja compute ya. Compute itu artinya coba ditranslate nanti ya. Kurang lebih artinya menghitung lah sama. Jadi seperti itu. Nah, kita ngambil contoh cos X ya. Cos X itu kalau di kalkulator itu hasilnya berapa? Cos 0 gitu. Cos 0 itu berapa? Itu sudut-sudut istimewa dulu ya. Cos 0. Ada yang di sini tahu cos 0? Saya tanya coba. Kalau nggak ada yang itu saya tanya ini. 1, Pak. 1. Oke. Siapa ini jawab ini? Aura. Aura. Oke, terima kasih Aura. Ya, mewakili yang lain lah biar saya senang ngomong gitu. Aura biasanya dapat 1 itu ngitung apa karena hafal? Hafal sudut istimewa, Pak. Nah, dulu kalau nggak salah yang suruh ngapalkan itu sudut 0, 30 ya. Coba saya buka lagi. 45, 60, 90 ya. Itu ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke. Nah, manusia itu taunya cos 0 sama dengan 1 itu karena hafal. Hafalnya dari mana? Diberitahu gurunya. Ya, diberitahu gurunya. Nah, kita kembali. Kalkulator bisa tahu cos 0 nilainya 1 dari mana? Kalau nggak kalkulator, komputer lah. Kenapa kalau kita ngetikkan cos 0 itu disama ditutul apa? Tekan tombol sama dengan atau di enter, kalau komputer itu 1. Hasilnya 1 itu dari mana? Gimana caranya dia menghitung gitu? Apakah di dalam kalkulator itu ada kamusnya seperti di manusia ya? Kalau Aura kan ya itu kan memang hafal, berarti ada kamusnya, ada memorinya bahwa cos 0 itu sama dengan 1. Cos 30 sama dengan setengah akar 3 kalau nggak salah. Sama siapa dikit-dikit. Cos 45 itu berapa ya cos 45 ya? Ada yang tahu nggak cos 45? Setengah akar 2. Setengah, Pak. Ya, setengah akar 2 benar. Terus cos 60 setengah ya. Oke. Cos 90 itu 0. Nah, itu kalau kita ada kamusnya di memori kita dulu di SMP pernah diajar. Nah, sekarang pertanyaan komputer, apakah di dalam komputer itu ada kamusnya seperti itu?
Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa dilihat dari video tadi yang saya sharing di apa namanya? Ini saya jalankan garis besarnya dulu ya, jangan masuk ke deretnya nanti pusing. Dari video tadi sekitar 48 menit ya. Kalau enggak nanti di-download aja, kemudian ditonton lagi videonya. Ya, kalau ini syaratnya. Karena waktu tinggal 10 menit ini. Oke ya. Ini jadi mungkin belum bisa menjawab, tapi ya saya wakili ya. Jadi komputer itu kan bekerja dengan algoritma. Ya, bukan memori itu bukan untuk menyimpan kamus cos 0 itu nilainya 1, cos 30 itu nilainya setengah akar 3, tidak. Yang komputer kerjakan adalah algoritma, bukan kamus ya. Kalau modelnya kamus ya sampai kiamat ya, memasukkan kamus-kamus seperti ini nggak akan selesai. Si pembuat kalkulator itu akan memasukkan cos 0, 1, cos 30, setengah akar 2. Itu masih cos, belum nanti sinus, belum nanti perhitungan yang lain, belum nanti persamaan kuadrat yang kompleks itu bagaimana. Ya. Itu sangat sulit kalau pakai algoritma, kalau pakainya kamus. Belum nanti kamusnya itu apa namanya? Nah, sekarang tanya aja pi ya. Apakah komputer menawarkan pi itu 3,14 itu ada kamusnya? Ya nggak ada, karena pi aja nggak selesai. 3,14 sekian terus ya. Nah, disinilah kenapa ada deret Taylor. Jadi dulu itu ada seorang matematika namanya Brock Taylor ya, sama Maclaurin. Nah, dia itu tahu bahwa setiap fungsi itu bisa didekati dengan, maksudnya dihampiri ya, pakai hampiran polinomial. Polinomial itu bilangan berpangkat, ya. Entah x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Jadi cos 0 yang tadi kita tanya-tanyakan itu, yang saya tanya tadi ke kalian, itu sebenarnya kalau komputer itu nggak menggambarkan kurva seperti ini, dia tidak ada kamusnya, tapi yang dia lihat adalah deret. Jadi dia menganggap cos 0 itu adalah sebuah deret. Nah, kuncinya di situ. Cos 0 atau bilangan apapun tuh, sinus ya, fungsi sinus, fungsi cos, dan fungsi-fungsi yang lain itu bisa didekati dengan deret. Nah, kalau sudah bisa didekati dengan deret, maka akan bisa ditentukan algoritmanya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, yang atas ini fungsinya, yang bawah ini adalah fungsi deretnya, kelihatan ya. X4 ya, order 4 atau pangkat 4, ini X pangkat 2, dan ini deret ini sebenarnya. Kalau kita teruskan ya dia akan deret terus. Kita klik ini caranya seperti ini. Kita masukkan cosnya, misalkan fungsinya cos X ini misalnya contoh. Nah, ini akan terus ke sana. Nah, kita lihat sebelah kiri, hubungannya dengan gelombang ini apa? Ya. Nah, ini gelombang cos. Jadi cos itu kalau digambarkan ke diagram Kartesius diturunkan pakai radian ya, itu gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini kita masukkan ke gelombang supaya apa? Memudahkan mencari persamaannya. Kalau masih bentuknya segitiga sulit. Ya. Segitiga sulit, maka dibuat gelombang. Nah, cos 0 itu sama dengan kan 1. Ini sebab ini 0. Ini 0 kan? Nah, di sini kan 1 tuh. Di titik ini itu 1. Yang di titik ini adalah 0. Berarti cos 0 itu adalah 1. Ya, ini fungsi aslinya. Yang putih ini adalah fungsi asli, fungsi yang ini. Yang hijau ini fungsi hampiran atau deret Taylor tadi. Ya. Nah, ketika di sini masih 1, coba dilihat deretnya, masih 1 ya. Gelombangnya nggak sama.
gambar ini kurvanya nggak sama. Yang satu melengkung-melengkung seperti ini, yang hampirannya seperti ini. Ya, ini gelombang aslinya, ini hampirannya. Nah, ketika kita tambahkan lagi pangkatnya, pangkat dari deret ini kita klik kanan, naikkan. Nah, ini hampir sama tuh melengkung. Dia hampir sama ini melengkung. Tuh, hampir ketemu. Tapi ini belum nempel. Ini hanya kalau kita lihat sekilas itu ini kelihatannya nempel padahal belum gitu loh. Ya, ini N-nya 2. Kita tambahkan lagi coba. Kita jalankan lagi. Nah, tuh hampir sama. Terus ke sana. Tuh. Nih. Kalau kita klik terus sebelah kanan ini dia akan makin mendekati gitu loh. Makin mendekati. Nah, makin mendekati gelombang aslinya. Ya. Ya ini tetap ada errornya, ya. Kalau ini nggak nempel sama ini ya error. Sampai kapanpun dia akan error. Ini hanya mendekati saja. Nah, garis besarnya gini supaya kalian nggak bingung. Kalau kita masukkan cos X ke dalam sebuah kalkulator, itu kalkulator itu menghitung dengan cara yang bawah ini. Nah, ini algoritma ini yang sepertinya diutak-atik oleh komputer atau kalkulator ya. Karena komputer sama kalkulator tuh nggak paham ini. Dia nggak paham trigonometri seperti manusia nggak paham. Yang dia paham hanya perhitungan manual angka. Paham ya sampai sini ya? Kalkulator itu nggak paham sudut Pitagoras, sudut trigonometri, atau eksponensial. Itu nggak paham seperti itu gitu loh. Ya, jadi cos X ini jangan dipikir. Pemikiran komputer itu sama dengan kita. Kalau kita ngomong cos X, cos 0 sama dengan 1, komputer juga pikirannya seperti enggak. Yang dia kerjakan itu ini. Nah, paham ya? Jadi yang kita lihat output dari hasil perhitungan komputer atau kalkulator itu setelah komputer atau kalkulator itu menghitung seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu bisa dibuat algoritmanya gitu loh. Coba aja kalian buat algoritma cos, ya nggak ada. Tapi kalau ini kan ada. Ya kayak tadi lah, saya praktek Excel kan. Itu kan bisa dibuat algoritmanya. Nah, kalau jadi X seperti itu kan enak. Ya. Minus X, R plus 1, ya kan ketemu kan. Itu kan kita kan masukkan kan enak itu. Tinggal setelah ketemu tinggal di drag ketemu. Tapi kalau seperti ini nggak ketemu. Itu. Paham ya? Jadi pada intinya ya, fungsi apa namanya apapun itu bisa didekati dengan deret. Nah, kalau deret Taylor ini nggak ditemukan, jadi kalau si Taylor ini nggak menemukan deret ini, ya kemungkinan besar nggak ada yang namanya kalkulator atau komputer. Jadi dari zaman dahulu Pythagoras menemukan rumus sisi miring, kemudian beberapa ilmuwan menemukan rumus trigonometri, ya sampai kapanpun itu hanya bisa dihitung secara manual. Ya, sampai kapanpun itu hanya akan bisa dihitung secara manual. Dan kita nggak akan pernah mengenal nilai yang lain kecuali nilai eksak. Paham sampai sini ya? Jadi nggak akan ketemu yang nama kalkulator, nggak akan yang ketemu namanya komputer. Gitu. Karena komputer dan kalkulator pertama kali dibuat itu untuk menghitung, bukan untuk melihat. Ya kayak kita seperti ini, saya presentasi, itu bukan untuk seperti itu. Gitu. Semuanya berbasis angka. Nah, angka yang dilakukan itu pakainya deret. Nah, kita lihat contoh lain. Nah, sekarang ganti sinus ya. Tapi kita cos. Ya. Jadi yang bingung, ini dulu waktu kuliah IPA ada ya, mungkin ada yang kok kuliah IPA ada jurusan IPA yang ngerti ya. Ini adalah garis sinusoidal. Sekarang sin. Sinus 0 itu adalah berapa? Sinus 0? 0 ya. Oke, 0. Itu juga dilihat di sini. Sinus 0 ya 0 ini, coba titik ini kan 0 ya. Makanya dulu kalau belajar tentang gelombang suara ya, menghitung kecepatan suara itu ini namanya gelombang sinus. Segini ini kan satu gelombang ini. Ini satu buah gunung, satu buah lembah itu berarti satu gelombang.
atau satu getaran ya. Nah, ini karena bentuknya seperti ini makanya sering disebut dengan gelombang sinusoidal karena seperti sinus. Nah, di sinus ya, 0 itu adalah 0. Ya, 90 adalah 1. Nah, kalau ini ada pi per 2 ya. Jadi kalau dirubah ke radian ya, kalau dirubah ke radian itu pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini. Nah, kalau setengah pi berarti 90 derajat. Kan gitu, 180 bagi 2. Nah, sinus 90 itu nilainya 1 tuh. Paham ya? Sinus 80 kembali ke 0. Gitu. Nah, itu kalau itu kuadran dulu. Nah, ini sama. Ini juga sama bisa didekati dengan polinomial. Jadi polinomial itu bilangan berpangkat ya. Contohnya kayak persamaan kuadrat kemarin itu polinomial orde 2 karena kan pangkat 2. Kalau persamaan kubik ya, pangkat 3 berarti orde 3, polinomial orde 3. Jadi tidak usah bingung dengan kata-kata polinomial. Pol itu kan banyak. Ya. Kalau 1 ya berarti hanya persamaan biasa. Nah, kalau pangkatnya 1, kalau persamaan kuadrat itu pangkatnya 2, kalau persamaan kubik hanya 3, persamaan 4 kuadratik ya, dan seterusnya. Nah, polinomial itu hanya sama dengannya aja, misalkan persamaan kuadrat atau pangkat 2 itu sama dengan itu pangkat. Nah, coba kita jalankan. Nah, ketika X ya, berarti 0 ya. Itu ya belum ya. Hanya apa namanya? Sama di sini posisinya tuh hanya. Kemudian yang ini kan sudah berpisah nih. Ini putih sama hijau sudah berpisah di sini. Ini ada error di sini. Nah, ketika kita dekati lagi, deretnya dijalankan, ini dilihat dari sebelah kanan, jalan lagi. Ya, diklik lagi ini dijalankan. Nah, ini hampir sama di sini ini. Terus seperti itu. Kita dekati lagi, nanti gelombangnya lama-lama sama bentuknya. Nah, hampir sama lagi di sini. Terus dia akan mengikuti gelombang ini. Kita jalankan terus. Nah, semakin apa namanya banyak ordenya, ya ini gelombang ini akan semakin mendekati sama. Tuh. Ya, tadinya garis miring hanya miring seperti ini, ya itu lama-lama dia akan membentuk ya hampir sama seperti ini. Terus kita teruskan nih, sampai orde berapa ini? 9 ya. Tuh, dia mendekati terus. Nah, tuh. Ya. Nah, ya. Ini yang dilakukan komputer itu seperti ini. Ya. Nah, itu sampai 13. Banyak sekali ya. Bilangan persamaan orde sampai 13. Ya bisa kita bayangkan. Nah, makanya nanti di deret ini kita nggak boleh panjang-panjang, sama seperti cerita sebelumnya. Kita harus potong pakai toleransi tadi itu. Kalau kita nggak potong, ya nggak akan berhenti. Karena sampai kapanpun yang namanya numerik itu nggak akan bisa memberikan nilai yang pasti. Itu yang diberikan nilai hampiran. Ya kenapa Pak? Ya nggak bisa. Karena itu yang menghitung kalkulator atau komputer, bukan manusia. Kalaupun manusia suruh menghitung, itu nggak akan mau. Paham maksud saya ya? Jadi kemarin saya memberikan contoh di papan tulis itu kan, saya menghitung seperti itu. Itu aja kalian mungkin ya ada yang paham, ada yang belum, ada yang kadang lupa itu. Itu baru 5 iterasi ya. Minggu kemarin kan saya contoh baru 5 iterasi. Apalagi ini gitu. Ya. Jadi yang kita dapatkan ya nilai hampiran, ya kita terima aja karena memang komputer itu melakukannya seperti itu gitu. Ya. Kalau Anda pengen ngitung ya hitung sendiri nih persamaan ini gitu. Untuk mencari nilai membuktikan sinus 0 adalah 0 atau tadi cos saja ya, cos 0 itu sama dengan cos 0 sama dengan 1, buktikan sendiri itu dengan rumus seperti ini. Kalau mau menghitung ya silahkan gitu. Di sini saya cuma pengen menjelaskan bahwa ini cara kerja komputer seperti ini ya, kita terima aja hasilnya seperti itu gitu. Ya. Jadi itu. Oke, sampai sini aja ditanyakan. Ya. Jadi ini nanti bisa aja dipotong di sini nih. Dipotong ketika faktorial ya, 9 pentung itu kan faktorial, 9 tanda seru.
Berarti kan kalau ini 3 itu berarti 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Nah, sebenarnya video yang tadi saya suruh lihat itu ya hubungannya sama ini gitu. Nah, saya hanya mereview saja. Nanti kalian bisa latihan lah pakai ini. Ini bisa dimasukkan sesuai kita gitu. Misalkan eksponensial pangkat X hasilnya gimana gitu. Pengen tahu deretnya kayak apa sih? Nah, ini di enter aja. Nah, seperti ini dikembalikan aja dulu. Nah, ini kan grafik eksponensial. Ini kan juga sulit ini. E itu kan persamaan Euler. Euler itu nilainya berapa dilihat sendiri, kalau nggak salah 2, sekian. Masih mau untuk ngitung ya silahkan ya. Jadi saya nggak mengajarkan itu, saya akan menjelaskan bahwa ini loh yang dilakukan oleh komputer untuk menghitung bilangan numerik. Itu seperti ini dia yang dilakukan ini, bukan dia punya kamus seperti ini tadi. Cos 0 itu 1, apa sin apa tangen itu tangen 1 itu tangen yang hasilnya itu tangen 45 ya, tangen 45 hasilnya 1 itu bukan kamus seperti itu. Kalau dimasukkan satu-satu seperti itu ya banyak sekali, nggak akan cukup. Ya. Belum angka yang koma seperti P itu nggak akan cukup ya kalau nggak pakai ini. Ya, itu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, silakan nanti kalian latihan sendiri. Ya, tugasnya kelompok. Itu saya pengen kalian menjelaskan Taylor ini untuk mendekati beberapa fungsi tertentu atau satu soal saja lah. Nanti kalian jelaskan sebisanya ya. Yang penting dijelaskan. Saya pengen ngerti sejauh mana pemahaman. Oke, itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya karena ini masih PPKM ya kita akan online seperti ini. Tapi ini saya rekam, nanti tinggal kalau pengen ya nanti. Tapi kalau komen ya silahkan, karena komen itu membantu saya untuk diskusi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.